Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Nisfulaili, NIM T 2018-1171. Di sini kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang menerapkan pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan metode tajdid. Secara etimologi, tajdid berasal dari bahasa Arab jaddada yang artinya memperbarui, dan tajaddada al-syai' artinya sesuatu itu menjadi baru. Dari sini maka tajdid memiliki tiga arti yang saling berkaitan dan tidak terpisah. Yang pertama, bahwa sesuatu yang diperbarui itu telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak. Yang kedua, bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian usang dan rusak. Dan yang ketiga, sesuatu itu telah dikembalikan kepada keadaan semula sebelum usang dan rusak. Istilah tajdid terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya yang dikutip dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Dalam riwayat yang lain, seorang yang memperbarui perkara ajaran agamanya. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kamu. Dan ada seseorang yang bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Metode tajdid di sini menggunakan dua pendekatan metode pembelajaran. Yang pertama metode SAS murni dan yang kedua metode mnemonik. Metode SAS sendiri mengedepankan performa penyusunan yang mengiring siswa untuk berpikir analitis dan sistematis, sedangkan metode mnemonik itu memberi sentuhan, percepatan daya ingat dalam menghafal materi pembelajaran. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mengenalkan seluruh huruf hijaiyah. Teknik dalam pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tajdid terdapat beberapa macam. Yang pertama, teknik bernyanyi. Dalam pengayaan materi, teknik bernyanyi digunakan untuk drill vokal A, I, U dengan menggunakan lagu. Prakteknya itu menggunakan instrumen musik. Yang kedua, tahap awal siswa diminta menyanyikan lagu aslinya. Setelah anak menyanyikan lagu aslinya secara utuh, anak menyanyikan lagu yang sudah dimodifikasi syairnya sesuai dengan materi pada saat mengajar. Yang kedua, teknik tepuk. Teknik ini lebih mudah diterapkan untuk mengontrol panjang bacaan. Guru memberi aba-aba apabila bacaannya satu ketuk menggunakan tepuk tangan. Nah, apabila bacaannya dua ketuk itu menggunakan tepuk paha. Nah, setelah itu guru memberi contoh dan santri mengikuti. Yang ketiga, teknik sosiodrama. Teknik ini memeragakan apa yang disampaikan guru. Sosiodrama ini menguatkan hafalan anak terhadap kata kunci yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Yang keempat yaitu teknik bercerita. Yang kelima adalah teknik klasikal. Ketika menggunakan alat peraga, pembelajaran banyak dilakukan secara klasikal, yaitu peserta didik secara bersama-sama belajar materi yang sama dalam waktu yang telah ada dalam target kurikulum. Begitu pula ketika menuntun lagu Hijaz. Dengan teknik ini peserta didik mendapatkan waktu belajar yang sama. Selanjutnya, teknik individual. Teknik ini biasa dipakai pada saat memasuki materi pengayaan untuk menguji penguasaan materi peserta didik. Teknik ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, peserta didik menjadi lebih tertib karena semua peserta didik harus menyimak apa yang dibaca temannya. Yang kedua, pembagian waktu yang merata. Dan yang ketiga, membaca lebih dari satu kali. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran metode tajdid. Yang pertama, dasar pembelajaran dalam level tilawah terdiri dari buku tajdid seri tilawah A dan seri tilawah B. Kemudian dilanjutkan pada buku tajdid seri tajwid. Dalam pembelajaran level ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun. Yang kedua, pada level tadarus, santri sudah dikenalkan dengan materi waqaf ibtidak secara sederhana dan juga mulai dilatih untuk membaca Al-Quran Ros Usmani secara tartil dan berhijaz dengan bentuk pembelajaran klasikal baca simak. Yang ketiga, pada level tahsin, santri sudah mulai membiasakan diri untuk mewakafkan ibtidakkan sendiri bacaan yang dibaca dengan tetap dipantau oleh guru masing-masing. Yang keempat,
Pada level tahsin, santri juga mulai diajarkan bagaimana cara menulis huruf Arab atau hijaiyah secara baik dan benar menurut kaidah penulisan bahasa Arab. Yang kelima, ketika santri sudah masuk pada level tahfim, maka santri mulai diperkenalkan bagaimana memahami satu surat secara mudah dengan menggunakan metode mind mapping. Untuk awal santri hanya diajarkan tafhim untuk surat-surat pendek di juz 30. Pada tahap terakhir yaitu level tarjim, anak mulai diperkenalkan bagaimana cara menerjemahkan ayat-ayat sederhana atau membaca kitab gundul. Nah, dari materi pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tajdid tidak berbeda dengan konten pembelajaran Al-Quran secara umum. Hanya saja cara penyajian materi dalam buku itu lebih variatif dan diselingi dengan cerita yang berupa kata kunci, gambar yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mengingatnya serta menggunakan lagu Hijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wafirah, NIM T 2018-1192. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tajdid. Pada abad 20, umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaruan dan pemikiran Islam yang pada etistinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaruan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di Saudi Arabia, dan kemudian Jamaluddin di Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Munculnya gerakan pembaruan pemahaman agama Islam merupakan sebuah fenomena yang menandai proses islamisasi yang terus berlangsung. Dengan proses islamisasi yang terus berlangsung, maka konsep Nakamura dimaksudkan suatu proses di mana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri. Nah, Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah bertepatan dengan 18 November adalah salah satu organisasi Indonesia yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Syarikat Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal. Tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal 2 anggaran dasarnya yang asli berbunyi menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang B menunjukkan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Ini mengenai dua segi dipandang pada menurut sasarannya. Yang pertama berarti pembaruan dalam arti mengembalikan kepada keadilannya, kemurniannya ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap tidak berubah-ubah. Kedua, berarti pembaruan dalam arti mendominisasi ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti metode, sistem teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi atau ruang dan waktu. Tajdid dalam dua arti itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam sendiri dalam perjuangannya. Ada 3 hal dalam menjadi fondasi utama gerakan langkah Muhammadiyah, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ketiga hal ini dijalankan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang sangat jauh menyimpang dari mainstream saat itu. Mengapa demikian? Karena kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah, tertindas, terbelakang, miskin, dan selalu dibodohi oleh para penjajah. Maka untuk memperbaiki semua itu harus ada keberanian dalam melakukan perubahan secara menyeluruh. Misalnya dalam pendidikan, pola yang dikembangkan Muhammadiyah berusaha untuk mengadopsi pendidikan barat yang berbeda dengan pemahaman masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian dalam bidang kesehatan, beliau berusaha mendorong didirikannya balai pengobatan untuk rakyat miskin. Sebab waktu itu banyak masyarakat Indonesia dengan kondisi ekonomi yang sangat tertinggal, sangat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, kecuali mereka yang berasal dari kalangan bangsawan. Dalam bidang kesejahteraan sosial,
Dalam bidang kesejahteraan sosial, beliau membentuk lembaga Azmil Zakat, lembaga peduli umat dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan tertinggal dan lain sebagainya. Kondisi masyarakat saat itu yang mulai jauh dari nilai Islam, cara ibadah mereka mulai bercampur dengan kemusyrikan, tahayul, bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian mengalami stagnasi pemikiran, pola pikir yang dikedepankan cenderung taklid, mengikuti saja tanpa mau mencari dasarnya. Bahkan mulai muncul kekhawatiran di masyarakat karena adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad dan Ibnu Taimiyah. Hal ini dapat menyebabkan taklid buta dan pemikiran umat Islam pun menjadi jumud. Gerakan pembaruan akan terus dilakukan dan tak akan pernah berhenti. Bisa saja pembaruan yang dilakukan hari ini, tapi karena satu hal sehingga besok sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka pembaruan akan terus berlangsung, begitu seterusnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode tajdid. Metode tajdid merupakan metode pembelajaran modern yang sudah populer di dunia pendidikan umum. Prinsipnya pembelajaran yang terjadi harus dapat menyenangkan, mencerdaskan sehingga peserta didik cepat memahaminya. Metode tajdid sendiri memiliki beberapa kelebihan dari metode-metode lainnya. Di antaranya pada seri tilawahnya, tajdid hanya menggunakan satu jilid buku. Beda di mana pada metode-metode lainnya biasanya terdapat lebih dari 3 jilid buku sampai anak itu dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, metode tajdid memadukan antara sas murni, struktur analitik sintetik, dan metode nomenik sehingga anak tidak lagi harus menghafalkan huruf hijaiyah satu persatu, namun sudah terangkai dalam beberapa kata kunci. Yang ketiga, tajdid sudah menggunakan bentuk penulisan Sam Usmani yang merupakan standar penulisan Al-Quran internasional. Yang keempat, dalam seri tajwidnya, tajdid memperkenalkan materi dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan karena memakai istilah password yang klopkan dengan simbol-simbol pada Al-Quran Rams Usmani. Yang kelima, memakai tanda hijaz yang menyenangkan pada tartilnya sehingga anak tidak mudah bosan dengan Al-Quran. Yang keenam, tajdid sudah memiliki desain sekolah tahfidz yang mentargetkan siswa-siswinya lulus dengan kompetensi minimal 3 juz. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.